Ini adalah cerita tentang sosok prajurit terbaik di negara Jerman yang sudah pensiun karena melakukan kesalahan fatal, tapi hidupnya semakin membara saat keponakannya diculik oleh mafia. Penasaran bagaimana selanjutnya? Siapkan makanan kalian dan let's go! Titik cerita dimulai dari saat gerombolan teroris menyandera pemain orkestra dan pemain teater yang sedang gladi resik. Kelompok teroris yang sudah terdengar gerak-geriknya, pasukan elit pun diturunkan untuk mengendalikan situasi dan kita diperkenalkan pada John si komandan dan orang terdekatnya bernama Matteo. Alright, let's rock and roll. Seperti biasa, mereka menggunakan sosial media untuk mencari perhatian sekaligus meminta tebusan yang terbilang bisa menghidupi satu kabupaten karena dengan cara itulah orang akan beramai-ramai berdonasi. Si Komandan John dan pasukannya memantau dari kejauhan, terlihat ini bukan sekedar menakut-nakuti karena panggung sudah diberi bom waktu. All you have to do is help us meet our goal of 300 Si Matteo yang sebenarnya sudah geram, tapi masih bisa ditahan si komandan karena dia menunggu momen yang tepat sampai si teroris pun akhirnya mulai serius menebar ketakutan dengan menyuruh salah satu penyanyi menampilkan suara terbaiknya. Karena si ibu ketakutan berat dan gugup hingga akhirnya one. secara tiba-tiba, si Matteo bergerak dengan inisiatifnya sendiri dan melumpuhkan target pimpinan mereka. Reaksinya itu justru membuat shock terapi untuk si teroris yang tidak menyangka kalau aksi mereka sudah diketahui sebelum misinya sukses. What the hell is wrong with you, soldier? I gave you a direct order, huh? Si komandan yang kecewa melihat anak buahnya yang tidak bisa diatur karena tindakan si Matteo yang sembrono, si komandan John pun terluka parah tanpa disadarinya. Tapi ada hal yang mereka lupakan, misi yang dianggap selesai masih menyimpan satu masalah besar, yaitu si teroris sudah meletakkan satu orang pemegang detonator yang menyamar sebagai anggota orkestra. Akhir dari kejadian 5 tahun lalu, di mana si John meninggal dunia setelah menerima tembakan, si Matteo pun memutuskan untuk pensiun dini karena dia merasa bersalah atas kecerobohannya dan melanjutkan hidupnya bekerja sebagai kuli angkut di perusahaan pengolahan kayu. Sejak saat itu, sifat si Matteo juga mulai berubah menjadi orang pemurung dan pendiam yang tidak mau banyak bicara dan untuk bergaul juga terbilang hanya sekedar membahas pekerjaan saja. Si Matteo yang belum bisa melupakan kesalahannya tempo lalu, di mana akibat kecerobohannya itu, anak si John harus menjadi anak yatim saat masih dalam kandungan. Di sisi lain telah terjadi penangkapan cukup menghebohkan saat Interpol Syria berhasil menangkap beberapa kaki tangan kartel narkoboy di pelabuhan dibantu rekannya bernama Fisher. Keberhasilan penangkapan itu yang ternyata bukanlah hasil kerja keras mereka, melainkan salah satu Interpol sudah meletakkan intel yang menyamar menjadi pegawai si kartel. Dan dari kejauhan si kartel yang kecewa mendapat kabar buruk dari ajudannya disinyalir bernama Saban. Salah satu dari tersangka pun dibawa ke tempat tersembunyi bukan untuk dipukuli, tapi dia adalah intel yang sedang menyamar yang diketahui bernama Roman. Mereka-mereka yang ditangkap sebenarnya hanyalah kaki tangan saja, tapi target mereka sebenarnya adalah bos besarnya dan berhubung cara mainnya terbilang licin, jadi dari seluruh kaki tangan yang ditangkap sama sekali tidak mengetahui siapa bos besarnya dan menyebut kelompoknya bernama sindikat. Berfokus pada si Matteo karena uang tabungannya sudah cukup baginya untuk menyewa rumah beberapa tahun ke depan, dia pun memilih resign dan singgah ke rumah si Helena, istri komandannya, untuk meminta maaf sebelum benar-benar pergi jauh dari kota lain. Tapi sesaat akan si Matteo mulai mengungkit masa lalu, It should have been me. Shut up! si Helena yang sudah berdamai dengan keadaan dan tidak ingin kembali mengingat suami pertamanya, tapi bagi si Matteo dia belum lengkap rasanya jikalau belum minta maaf secara langsung bahwa itu adalah kesalahannya
Dan dia juga mengaku salah karena tidak hadir di pemakaman komandannya yang dianggap seperti ayah kandungnya. Terhitung mulai dari kejadian itu, selama 10 tahun lamanya dia hilang tanpa kabar. Setelah si Helena mendengar semua keluh kesah si Matteo yang selalu dihantui rasa bersalah, berhubung si Matteo tunawisma dan kebetulannya lagi, si Angie, anaknya si John, suka melihat pria tinggi seperti si Matteo, maka si ibu menyarankan untuk tinggal sementara bersama mereka, sembari si Matteo dapat rumah yang dicarinya. Dan kita diperkenalkan pada sosok pria CEO pemilik mata uang koin kripto bernama Taltos yang baru saja di-launching sebulan lalu, dan pria itu sekaligus menjadi suami kedua si Helena dan ayah tiri si Anggi yang bernama Paul. Let me call you right back. Okay. Siapa sangka selama ini yang menjadi investor untuk si Paul adalah si Saban yang tidak lain adalah bos kartel yang sedang diburu. Kedatangan si Saban bukan sekedar silaturahmi biasa, melainkan mempertanyakan mengapa saldo di akunnya tiba-tiba berkurang. Memang si Saban tipikal orang yang tidak mau rugi di mana blockchain sistemnya naik turun, tapi si Saban yang meletakkan uangnya di Taltos justru ingin untung berlipat ganda, sehingga ketika dia melihat saldonya berkurang, si Paul dipaksa untuk mengembalikan uangnya yang hilang. It's all there, you just can't see it right now, see? That would make you crazy. Di akhir pertemuan itu pun, si Paul beralaskan bahwa software mereka sedang bermasalah dan akan menyelesaikannya dalam 2 hari. Kemudian, si Paul berjanji akan melipat gandakan keuntungan untuk si Saban atau keluarga si Paul akan menjadi taruhannya. Sesampainya di rumahnya pun, si Paul langsung drop bagaimana memikirkan supaya si Saban bisa untung, tapi si Paul justru menyembunyikan berita itu dari istrinya seolah-olah dialah yang paling paham untuk mengatasinya. Cerita semakin seru dikala ada sekelompok anak-anak sedang asik diperkenalkan dengan monumen setempat di lokasi sekitar, tiba-tiba si sopir melihat sesuatu menggantung. Ternyata si Roman si Intel suruhan si Sira meninggal dunia tanpa ada yang tahu penyebabnya. 2 Interpol ini pun langsung menyelidiki penyebab kematian rekannya yang meninggal dunia secara misterius, tapi yang pasti ada hal yang disembunyikan sehingga rekannya menjadi korban. Sebuah panggilan pun berdering dari ponsel si Roman, tapi sayangnya ponselnya hanya bisa dibuka dengan pengenalan wajah sementara aplikasi menolak wajah tanpa ekspresi. Terlihat hidup si Matteo semakin nyaman dan semakin dekat dengan keluarga komandannya. Terlihat juga si Angie menggambar sosok dirinya ikut di dalam kertas sebagai salah satu keluarga barunya, membuat si Matteo tidak ingin pergi meninggalkan mereka begitu saja dan berniat menjaga putri si John hingga dia dewasa. Tiba-tiba 4 orang misterius dengan kostum aneh menyerang si Matteo tanpa tahu penyebabnya. Berhubung si Matteo berbadan besar, jadi dia pun pura-pura kesakitan hingga akhirnya dia benar-benar marah saat ternyata orang-orang itu adalah kaki tangan si Saban yang digunakan untuk mengalihkan si Matteo dari anaknya, sehingga saat si Matteo lengah, si Angie pun dibawa si penculik. Si Saban yang sudah habis kesabarannya karena uang di saldonya tidak juga bertambah meskipun sudah diberi waktu untuk memperbaiki sistem, mungkin dengan diculiknya si Angie akan membuat si Paul tidak meremehkan ancamannya. Bermodalkan sepeda hasil curian dan dengan luka di kepala, si Matteo berjuang mengejar si penculik untuk tetap tahu kemana arah mereka. Dia pun nekat lompat ke atas mobil dan mengeluarkan satu persatu penumpang, tapi apa daya usahanya pun harus berhenti ketika si sopir menabrak mobil. Di rumah sakit terdengar informasi penting yang tidak melibatkan si Matteo dan dia pun keluar dari kamarnya. Titik terang cerita tentang siapa sebenarnya si Saban pun akhirnya terungkap. Si Saban yang merupakan ketua organisasi kriminal internasional di mana mereka menyebut dirinya sebagai organisasi konsidasi yang bergerak di bidang perdagangan orang dan berafiliasi ke beberapa negara, tapi kerjasama antar negara itu sama sekali tidak terlihat negatif karena memang di negara itu melegalkan penjualan orang dan sindikat adalah salah satu anak cabang organisasi si Saban yang bergerak di bidang obat terlarang. And when you attack one, you attack all of them.
Salah satu orang yang mampu menyelesaikan misi ini hanyalah si Matteo, sebab selain dia terlatih, si Matteo juga sulit dilacak karena dia tidak punya keluarga kandung. Dibuktikan dengan data-datanya sama sekali tidak terlacak Sira, meskipun dia seorang Interpol yang punya kuasa mengakses seluruh data pribadi. Darah si Matteo pun semakin mendidih saat dia tahu ponakannya akan dijual. Dia tahu kalau komandannya punya peralatan lengkap, tapi saat akan mempersiapkan alat tempurnya, tiba-tiba si Paul tidak sengaja terucap kalau dia tahu apa penyebab anak tirinya itu disandera, sehingga membuat emosinya pun semakin membara. Singkat cerita, yang sebenarnya terjadi penyebab si Saban marah karena si Paul sebagai CEO telah menggelapkan uang milik si Saban sebanyak 15 juta US dollar yang dilakukannya secara diam-diam, memotong langsung dari akun si Saban saat dia tertidur, tapi si Paul berdalih bahwa mata uang kriptonya sedang mengalami penurunan. Jadi si Matteo berstrategi untuk meyakinkan si Saban bahwa uangnya akan dikembalikan malam ini dan yang akan mengantar uang itu adalah si Matteo. Sementara itu si Matteo sudah sampai di gudang kosong untuk melakukan barter. Seorang diri dia memberanikan menjumpai kaki tangan si Saban dengan full senjata dan menantangnya tanpa rasa takut. Sayangnya si Om yang ditugaskan bertemu dengan si Matteo bukan untuk barter, tapi hanya mengambil milik si Saban meskipun dalam keadaan bahaya setelah uang si Saban sudah diterima dan yang kemudian nasib si Matteo ada di tangan mereka. Justru dia terlihat tenang seolah-olah semua sudah diatur sedemikian rupa agar dia tetap menang melawan 5 orang. Dan tiba-tiba diam-diam si Matteo ternyata meletakkan peledak di tumpukan uang palsu dan disinilah kemampuan militernya dipertontonkan. Hasil dari kecerdikannya itu orang yang kalah jumlah bisa meratakan semua hanya dalam satu momen kecil. Mr. Woodley! Mr. Woodley! Berpindah di kediaman si Helena, tiba-tiba anak buah si Saban muncul seperti hantu dan menyandera istri si Paul. Rasa kepercayaan si Saban yang sudah menipis sehingga dia menurunkan ajudannya untuk mengambil sendiri hak miliknya. Di pertempuran itu, agen Fisher yang kalah dan membutuhkan pertolongan, namun sayangnya pria misterius ini berhasil kabur. Mendengar kekacauan di lantai dasar, si Paul yang sedang mengemas uang haramnya milik si Saban, terlihat dia tidak peduli dengan kondisi si agen sehingga dia pun memutuskan untuk pergi sejauh-jauhnya, meninggalkan istri dan anaknya dan kemudian memilih hidup tenang memulai hidup baru. Tapi sayangnya saat akan pergi, meskipun uangnya sudah kembali sepenuhnya, tidak berarti ponakan si Matteo akan dikembalikan begitu saja. Si Saban yang terkenal jahat dan bengis, jadi bukan hanya si Paul saja yang akan menderita, tapi semua orang yang dikenalnya akan mengalami hal buruk, termasuk membawa jauh si Angie dan menjualnya ke negara yang membutuhkannya. Do you think he's gonna come here and you do? Si Saban tahu kalau pamannya si Angie akan datang untuk menyelamatkannya karena dia bukan orang sembarangan, sehingga si Saban pun menyusun strategi bagaimana caranya mendapatkan keuntungan ganda. Si Saban masih menyusun strategi melarikan diri, siapa sangka si Matteo sudah ada di klub malamnya dan pria besar itu pun kembali menunjukkan skill bertarungnya yang memancing perhatian pengunjung. Dibantu Sira, kedatangannya kali ini tepat waktu untuk membantu si Matteo yang membutuhkan backup di mana penjaga sudah menggunakan pistolnya. Singkat cerita, mendengar ada kekacauan di tempat bisnisnya, si Saban pun langsung mengamankan diri bersama 2 ajudan terbaiknya mencari tempat aman, tapi di luar prediksi mereka, si Matteo dibantu Sira berhasil menumbangkan seluruh penjaganya. Dan pertarungan antara monster pun diperlihatkan, si Matteo yang berhadapan dengan pria berewok berbadan besar, sementara Sira melawan pria ahli pisau. Meskipun pertarungan terlihat adil, tapi di sisi lain, si Matteo yang sudah penuh luka harus berjuang keras untuk menang dan harus membantu Sira di mana nyawanya sudah di ujung tanduk. Hingga akhirnya
Setelah melewati banyak rintangan dan tantangan, akhirnya si Matteo pun bertatap wajah dengan si Saban tanpa ada pengawalnya. Terlihat si Saban sangat percaya diri bisa mengalahkan si Matteo yang babak belur penuh luka dan hanya bermodalkan sebilah pisau tumpul, sementara si Saban punya pistol di mana daya serangnya sangat cepat, tapi dia lupa sebilah pisau di tangan mantan anggota militer pasukan khusus bisa lebih cepat dari cahaya.